Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Guru IPA 87. Belajar IPA asik, belajar IPA menyenangkan bersama Ibu Rimulpah Dewi. Baik, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah pencemaran lingkungan. Coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar betul air sungai yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, gambar sungai yang airnya penuh dengan sampah. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Apa itu polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, bila kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, bila berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, bila berada pada tempat yang tidak semestinya. Ada berapa macamkah pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Apa saja faktor penyebab pencemaran air? Faktor penyebab pencemaran air ada 3. Yang pertama, limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Yang ketiga, limbah pertanian. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Apa saja dampak pencemaran air? Air limbah yang tidak dikelola dengan baik
akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Seperti yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, dengan membuat instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjutan. Primary treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, pengelolaan ekstreta. Pengelolaan ekstreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Pencemaran lingkungan yang kedua yaitu pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Apa saja faktor penyebab pencemaran udara? Faktor penyebab pencemaran udara ada 2. Yang pertama, aktivitas alam. Contohnya, meletusnya gunung berapi. Meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Contoh yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Faktor penyebab pencemaran udara yang kedua adalah aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Kenapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Contoh aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pencemaran udara diantaranya yang pertama adalah pembakaran sampah. Yang kedua, asap kendaraan. Yang ketiga, asap industri. Selain itu, ada juga asap rokok dan senyawa kimia buangan seperti CFC.
Apa saja dampak pencemaran udara? Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yang pertama, mengganggu kesehatan. Salah satu contohnya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Dampak pencemaran udara yang kedua adalah merusak tanaman. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Dampak pencemaran udara yang ketiga adalah terjadinya efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Dampak pencemaran udara yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Akibatnya, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, bisa menanam pohon. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, tidak membakar sampah. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan freon. Pencemaran lingkungan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Apa saja faktor penyebab pencemaran tanah? Faktor penyebab pencemaran tanah ada 3. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik ini dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Adapun limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, dan cat yang jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain sebagainya. Adapun limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi
Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapis logam dan industri kimia lainnya. Faktor penyebab pencemaran tanah yang ketiga adalah limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Apa saja dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah yang pertama dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menurunnya kesuburan tanah. Yang keempat, perubahan struktur tanah. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar. Yang pertama, dengan cara remediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Yang kedua adalah bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Baik, demikianlah pembahasan materi tentang pencemaran lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, tetap sehat dan tetap bahagia.